Assalamualaikum. Buat kita semua yang hatinya terpanggil ke Baitullah, memahami tawaf itu ibarat memegang kunci utamanya. Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas salah satu rukun paling inti dalam ibadah haji dan umroh. Yuk kita jalan bareng, langkah demi langkah, supaya setiap putaran yang kita lakukan nanti bukan cuma sah, tapi juga terasa lebih dalam maknanya. 7 putaran. 1 tujuan. Coba kita renungkan sejenak. Ini bukan sekedar hitungan, tapi sebuah orbit spiritual yang menyatukan jutaan hati di seluruh dunia dalam satu poros yang sama. Inilah inti dari apa yang akan kita pelajari bersama. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tawaf itu? Jadi, secara sederhana, tawaf itu adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kuncinya di sini adalah arahnya, berlawanan dengan jarum jam. Dan ini ada filosofi yang indah banget loh, karena dengan berputar ke kiri, posisi jantung kita yang ada di sisi kiri, secara fisik dan spiritual akan selalu lebih dekat dengan Baitullah. Dan semua perjalanan ini punya titik start dan finish yang sama, yaitu Hajar Aswad. Nah, sebelum kita mulai melangkah, ada semacam checklist penting yang harus kita penuhi. Ini semua demi memastikan ibadah kita sah dan diterima oleh Allah. Mari kita lihat apa saja syarat-syaratnya. Anggap saja 4 syarat ini sebagai gerbang utama kita. Pertama, kita harus suci dari hadas. Jadi, pastikan sudah berwudu. Kedua, menutup aurat dengan sempurna. Ini adalah adab kita di hadapan Sang Pencipta. Ketiga, jaga posisi. Pastikan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri kita, dekat dengan hati. Dan yang terakhir, yang menjadi ruh dari semua amalan, adalah niat. Luruskan niat di dalam hati bahwa ini semua kita lakukan hanya untuk Allah semata. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Bagian paling praktisnya nih. Gimana sih cara melaksanakan 7 putaran tawaf ini dengan benar? Ingat baik-baik angka ini ya, 7. Bukan 6, bukan 8, tapi 7 putaran sempurna yang harus kita tuntaskan. Jadi, titik mulainya itu sangat jelas. Cari posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad. Dari situ, kita melakukan yang namanya istilam. Gampangnya, kita angkat tangan kanan kita ke arah Hajar Aswad sebagai sebuah isyarat penghormatan sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Nah, setelah itu, putaran pertama Anda resmi dimulai. Nah, ini detail yang menarik dan penting banget. Ternyata ada perbedaan kecepatan langkah loh, khusus untuk jamaah laki-laki. Di 3 putaran pertama, itu disunahkan untuk melakukan ramal. Apa itu ramal? Itu adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil, tentu kalau situasinya memungkinkan ya. Ini bukan sekedar olahraga, tapi ada jejak sejarahnya. Ini adalah cara kita mengenang semangat dan kekuatan Rasulullah dan para sahabat saat pertama kali memasuki kota Mekah. Keren kan? Nah, setelah 3 putaran yang penuh semangat itu, barulah 4 putaran sisanya dan juga semua putaran bagi perempuan dilakukan dengan kecepatan berjalan yang normal dan tenang. Tawaf itu bukan cuma gerakan fisik, tapi ini adalah momen dialog spiritual kita dengan Allah. Nah, jembatannya adalah doa. Mari kita lihat, doa-doa apa saja sih yang dianjurkan untuk dibaca? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Sebenarnya, kabar baiknya adalah tidak ada doa yang sifatnya wajib dan harus dihafal mati. Anda bebas berzikir, bertasbih, atau berdoa apapun dari hati Anda. Tapi, memang ada beberapa doa dari Nabi yang sangat dianjurkan. Nah, ini adalah salah satu doa yang populer dibaca setiap kali kita memulai putaran baru di Hajar Aswad. Kalau kita perhatikan artinya, ini adalah sebuah ikrar, sebuah penegasan kembali iman kita kepada Allah, keyakinan kita pada Al-Quran, komitmen kita untuk menepati janji padanya, dan kesetiaan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, di setiap putaran ada satu spot yang sangat istimewa, yaitu area di antara sudut Rukun Yamani dan sudut Hajar Aswad. Disinilah tempat dianjurkannya satu doa yang paling kita kenal. Dan inilah dia, doa yang pasti kita semua sudah sangat familiar, doa sapu jagat. Sebuah doa yang begitu singkat, tapi isinya luar biasa lengkap. Kita minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta perlindungan dari api neraka. Doa ini sangat dianjurkan untuk terus kita ulang-ulang setiap kali melewati area tersebut. Tunggu dulu. Setelah putaran ke-7 selesai di Hajar Aswad,
ibadah tawaf kita belum 100% tuntas. Ada beberapa langkah penutup yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakannya. Jadi, catat ya, ada 2 hal penting. Begitu putaran ketujuh selesai, kita disunahkan untuk bergerak ke belakang makom Ibrahim dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan sebagai penutup yang sempurna, kita akhiri dengan meminum air zam-zam sambil memanjatkan doa-doa terbaik kita. Dengan ini, lengkaplah sudah seluruh rangkaian ritual tawaf kita. Panduan ini sudah memberikan kita kerangkanya, teknisnya, cara bagaimananya. Tapi pada akhirnya, ruh dari tawaf itu ada di dalam hati kita masing-masing. Ada dalam hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Jadi, setelah kita tahu caranya, pertanyaan terpenting yang tersisa untuk kita renungkan adalah mengapa? Bagaimana Anda akan mengisi setiap langkah, setiap putaran, dan setiap doa dengan makna yang paling dalam untuk diri Anda sendiri?